Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengklik channel Batak Muslim. Sudah kita sama-sama dengar, sama-sama ketahui kabar terakhir Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap polisi Jabar. Kalau Yusuf Manubulu ditangkap karena muatan konten kesaksian di YouTube-nya, seharusnya orang-orang yang memberi kesaksian juga patut diperiksa. Apakah mereka memberi kesaksian palsu yang membohongi publik atau tidak? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengar Yusuf Manubulu memberi definisi tentang Tuhan. Bahkan yang bukan Tuhan, justru mereka jadikan Tuhan. Yang tidak jelas mereka jadikan Tuhan. Dan ini kesaksian Petrus, murid utama Yesus, yang bersaksi dan tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Dalam agama Islam, tidak boleh mencaci Tuhan agama orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi tidak boleh memaki sesembahan orang lain, apapun itu. Dalam agama Islam juga tidak diperbolehkan mengganggu non-muslim di negara mayoritas muslim yang berada dalam perlindungan muslim, tetapi tidak membenci orang-orang Islam, tidak menyerang orang-orang Islam. Mencaci Tuhan orang lain saja tidak boleh, apalagi mengganggu tempat ibadah orang lain, membakar tempat ibadah orang lain, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu sebuah kejahatan. Nah, justru itu yang sering banyak di kesaksian-kesaksian Yusuf Manubulu, seorang muslim, digambarkan dulunya pernah membakar gereja, melakukan kejahatan. Nah, setelah dia masuk Kristen, dia menjadi baik. Itu yang digambarkan di kontennya Yusuf Manubulu. Di kesaksiannya Yusuf Manubulu ada beberapa orang yang mengaku dulunya pernah membakar gereja. Seharusnya orang-orang ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Karena dengan jelas dia mengaku bahwa dia pernah membakar gereja, tetapi tidak diproses secara hukum. Nah, sekaranglah saatnya, karena ada bukti bahwa dia mengatakan dia pernah membakar gereja. Itu harus ditangkap, harus diproses secara hukum. Ini patut diselidiki sejelas-jelasnya. Apabila dia benar membakar gereja, berarti dia harus menghadapi proses hukum. Tetapi apabila dia berbohong, dia tidak benar membakar gereja, berarti dia melakukan kebohongan publik, memfitnah Islam. Inilah orang-orang yang memberi kesaksian di channel YouTube-nya Manubulu yang mengaku telah pernah membakar gereja. Nah, itu peristiwa awal mula pembakaran gereja. Terus kejadiannya bagaimana tuh, Pak? Kejadian gini, kenapa saya bisa bakar gereja kan? Saya kan visi saya satu, ya, ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Tidak ada boleh orang Kristen. Ya, 3 buah gereja, nggak tanggung-tanggung. Pada saat itu gereja GPIB, Kampung Lio Depok. Terus gereja Citayam, Pak Edi Tengkano. Ini yang ketiga di Bojonggede. Iya. Dalam satu hari itu 3 gereja. Satu hari? Iya. Waduh, luar biasa. Karena saya kan... yang bener lu. Saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Yang bener lu. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan.
dengan nama agama itu. Kami dari latar belakang Muslim yang sangat fanatik, gitu. Sampai saya pun berdakwah. Artian berdakwah ini kan mengajak, Pak. Saya memelihara janggut yang memang itu sunnah katanya. Berpakaian kurta, berpakaian gamis, sampai saya pokoknya tidak lepas sunnah. Dan saya benci sekali yang namanya melihat salib. Sampai saya sempat untuk membakar satu gereja. Yang bener lu. Sampai saya sempat untuk membakar satu gereja. Cara penginjilan Yusuf Manubulu adalah mengundang orang-orang murtad bersaksi di YouTube-nya. Mengundang para murtadin. Ada yang bersaksi dia dulunya sholat tahajud di tengah malam, kemudian dia mimpi dijamah Tuhan Yesus. Ada yang dulunya sangat membenci orang kafir, bahkan ingin membakar gereja, kemudian dia dijamah Tuhan Yesus. Ada yang dulunya merusak gereja, kemudian menjadi hamba Tuhan. Ada yang pergi umroh ke Mekah, melihat Tuhan Yesus di atas Ka'bah, kemudian dia murtad. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Saya mohon undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.